Waduh, dugaan korupsi Prabowo kebongkar. Beli pesawat bekas Qatar untuk modal kampanye dapat komisi 55,4 juta US dollar. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK RI untuk segera melakukan proses pro justisia penyelidikan penyidikan atas dugaan korupsi dan membangun komunikasi serta kerjasama dengan badan-badan anti korupsi internasional, khususnya dari Uni Eropa dengan nama GRECO yang disebutkan tadi, demi mengusut tuntas skandal pembelian miras, pesawat miras ya 2005. Pada tahapan ini KPK perlu menjadi garda terdepan dari upaya penegakan hukum untuk kasus-kasus korupsi kelas kakap yang melibatkan pejabat publik dan politik, utamanya yang bernuansa pertahanan. Jelas ini adalah hoax dan fitnah. Kenapa hoax dan fitnah? Ada tiga hal. Hal pertama adalah tidak ada pembelian pesawat Mirage, even itu direncanakan, namun sudah dibatalkan. Jadi tidak ada pembelian pesawat Mirage dan artinya tidak ada kontrak yang efektif ya, di Kemhan terkait dengan pembelian Mirage. Jadi secara konten semua yang disampaikan di berita hoax tersebut itu jelas adalah fitnah. Bahwa pembelian Mirage walaupun batal tetapi pembayaran 7% komisi sudah diterima cash, itu sudah rame di Uni Eropa, Pak. Yang ngangkat berita udah bukan berita ini, international news. Siap. Jadi barusan Pak Dasko bilang, kakak tolong itu kan belum confirm. Loh, gue nggak bisa stop, itu di dunia internasional. Ini bukan pamannya Gibran yang ngeluarin berita. Kalau paman Gibran bisa di stop. Nah, jadi memang sudah kacau dunia ini. Nah, tapi saya bilang, saya terus percaya, saya tuh muridnya Pak Ken dan saya selalu diajari Pak Ken untuk tegak lurus dan jalan pada jalan yang benar. Karena ketika kita dihujat, kita diintimidasi, kalau kita tetap yakin, pasti akan Tuhan menunjukkan jalan dengan cara. Nasib Prabowo menjelang Pilpres semakin hancur karena lembaga anti korupsi Uni Eropa The Group of States Against Corruption atau GRECO dilaporkan tengah mengusut dugaan korupsi di balik pembelian 12 jet tempur Mirage 2005 bekas oleh Prabowo Subianto dari Angkatan Udara Qatar. European Investigative Order atau EIO tengah membuka penyelidikan dugaan korupsi oleh Prabowo Subianto. Demikian bunyi berita MSN berjudul Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation itu. Dikatakan Badan Anti Korupsi Eropa, The Group of States Against Corruption, GRECO, telah mengirimkan kawat ke Kedubes Amerika. Kawat itu dikirimkan ke Jakarta pada 25 Januari. Dalam kawat itu tertulis EIO telah membuka penyelidikan terhadap perusahaan Ceko. Kawat itu merupakan bagian dari penyelidikan terhadap Qatar yang membeli pengaruh di antara anggota Parlemen Eropa. Kabel tersebut meminta bantuan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam penyelidikan mereka terhadap korupsi di Kemenhan Indonesia. Dugaan korupsi di Kemenhan ini diduga terkait dengan pembelian pesawat bekas milik Qatar Mirage 2005 seharga 792 juta US dollar. Dijelaskan dari tahun 90-an hingga 2007, Dassault Aviation menjual Mirage 2000 dengan harga antara 23 sampai 35 juta US dollar per unit. Namun, Prabowo telah menyetujui harga 66 juta US dollar per unit untuk pesawat yang sudah tua tersebut. Ditambahkan saat Prabowo pergi ke Uni Emirat Arab menanyakan pesawat tempur Mirage mereka, pihak Qatar mengetahui hal itu. Selanjutnya, pihak Qatar pun memutuskan menawarinya kesepakatan yang lebih baik karena tahu Prabowo maju sebagai capres. Sehingga ketika Prabowo mengunjungi Doha pada Januari 2023, pihak Qatar menawarinya Mirage beserta potongan sebesar 7%. Potongan 7% itu untuk mendanai kampanye pemilu Prabowo. Uang suap sebesar 7% itu akan menghasilkan 55,4 juta US dollar, lebih dari cukup untuk mendanai kampanye Prabowo. Terkadang ketika harga suatu aset dibayar dengan harga yang terlalu tinggi, ada korupsi di dalamnya. Dan itulah yang terjadi pada pembelian pesawat bekas milik Qatar Mirage 2000. Ada unsur korupsi di dalamnya. Harga pesawat yang seharusnya di bawah 23-25 juta US dollar per unit, tapi oleh Prabowo malah dibeli dengan harga yang sangat tinggi berkali lipat, 66 juta US dollar per unitnya. Aneh bukan?
Bahkan menurut sumber MSN.com, Menhan Qatar Khalid bin Muhammad Al-Atiyah menyetujui kesepakatan tersebut. Prabowo telah menerima 20 juta US dollar atau setara 312,3 miliar rupiah dari total cashback 7%. MSN melaporkan bahwa pembelian cashback senilai 7% dari total kesepakatan pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2005 adalah bagian dari investasi Qatar untuk mengamankan pengaruh di Indonesia dan Asia Tenggara. Qatar saat ini tengah mengembangkan pengaruhnya ke negara-negara Asia Afrika untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya di kawasan tersebut. Greco dan AIO menilai pemberian cashback pada kandidat presiden dalam pemilu 2024 sebagai salah satu upaya Qatar menumbuhkan pengaruhnya di Indonesia. Jadi, isu mafia alutsista pada akhirnya ada benarnya juga, bukan sekedar gosip politik. Sekaya apapun capres mustahil merogoh kocek sendiri untuk membiayai suksesi dan kos politiknya. Cashback anggaran belanja pesawat bekas sudah cukup untuk menggerakkan mesin politik. Menang ya syukur, kalau kalah setidaknya nggak nyesek-nyesek amat tekornya. Dua kekalahan pemilu sebelumnya sudah dibayar dengan jabatan Menhan. Maju untuk ketiga kalinya sudah mengamankan modal lebih dulu. Yang modal-modal modus seperti itu biasanya tetap kalah lagi karena rakyat sudah semakin cerdas. Terima duitnya, pilih sesuai hati nurani. Ini bukan tentang korupsi, tapi sebagian elit memang belum sepakat mengakhiri menjadi pencuri di lumbung padi sendiri. Gitu kali ya? Bagaimana menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah, kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik.
Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000. Bawaslu pun tidak bisa